melanjutkan mata kuliah untuk beton prategang ini ya. Yang pertama kemarin kita sudah sedikit untuk mengetahui bahwa beton prategang itu berbeda dengan beton biasa atau beton konvensional pada umumnya. Nah ini hari ini kita akan perinci. Ya, hari ini kita akan perinci terkait dengan beton prategang apa saja nanti yang akan kita bahas. Oke. Nah, nanti kita akan buat suatu materi ya, mulai dari kalau di sini sudah saya tulis 1 sampai 18. Itu mulai dari pengantar beton prategang yang kemarin itu sudah kita banyak belajar tentang beton prategang. Lalu yang kedua ada SNI untuk beton prategang itu apakah sudah ada SNI-nya atau belum. Nah, itu nanti kita akan jelaskan. Selanjutnya macam-macam konstruksi beton prategang. Yang keempat internal dan eksternal pre-stressing, ya, trace kabel lurus dan melingkar, prategang sebagian dan penuh, sistem prategang dan penjangkaran. Yang 8 konsep dasar beton prategang. Yang ke-9 ini ada desain penampang beton prategang. Yang ke-10 ada daerah aman kabel. 11 lebar manfaat balok T, 12 penentuan gaya prategang, 13 penentuan diameter kabel, selongsong, tipe angkut, dan tipe dongkrak. Yang ke-14 kontrol penampang beton, yang ke-15 loss of pre-stress, 16 kontrol geser tumpuan, 17 tulangan end zone, dan 18 kontrol lendutan. Nah, di materi ini nanti akan saya bagi dua ya. Jadi ada yang materi untuk sebelum UTS ya, nanti dan juga ada yang setelah UTS ya. Jadi nanti sampai dengan nomor 9 maksimal, yaitu desain penampang beton prategang, itu nanti masuk di sebelum UTS. Jadi UTS-nya nanti kira-kira ya nanti lebih ke arah untuk desain penampang beton prategang. Nah, untuk yang mulai dari daerah aman kabel sampai dengan kontrol lendutan, itu nanti berada di mata kuliah setelah UTS ya, gitu ya. Oke, saya coba untuk lanjutkan lagi. Ini ada beberapa dasar atau buku acuan yang lazimnya digunakan untuk struktur beton prategang, yaitu ada buku dari T. Yelin yang pada kesempatan sebelumnya sudah saya jelaskan siapa itu T. Yelin. Beliau adalah bapak dari prategang ya, yang mempelopori untuk desain-desain maupun konsep tentang beton prategang. Lalu ada N. Krishna Raju, terus ada Pristas Konkret dari Edward G. Newby, dan perencanaan struktural. Nah, dulu saya masih menangi tahun 1992. Ini ada BMS ya, Bridge Manual System. Ya, jadi saya kuliah tahun 2000. Saya dapat mata kuliah jembatan tahun 2008. 2008 itu masih menggunakan BMS. Ya, seingat saya dulu mata kuliah jembatan tahun 2008 itu masih BMS. Jadi Bridge Manual System. Nah, sampai dengan perkembangan sampai dengan 2021 sampai sekarang, sehingga kita sudah punya sendiri dan sudah tidak menggunakan BMS, walaupun dasarnya tetap dari BMS, Bridge Manual System. Lalu ada external pre-stressing in bridge, Anthony Naman. Ini pengantarnya ya. Ada perlu penelitian teknologi beton yang terus-menerus.
berbagai macam eksperimen atau proses produksi, desain, konstruksi di lapangan, teknologi beton baru, ada mutu tinggi yang seperti yang pernah saya sampaikan bahwa beton mutu tinggi ini mutlak dibutuhkan untuk prategang karena betonnya sudah akan dibebani. Di awal sudah dibebani sehingga butuh mutu beton yang tinggi. Nah, ini ada beberapa high performance concrete. Ada for contractors itu suitable working and completely high early strength. Nah, hal-hal yang seperti ini itu bermanfaat ya. The advantage to using high performance concrete for heavy construction such as high-rise building and long-span bridge can reduce generally the dimension of concrete section dan make lighter and make slender. Nah, ini bisa mengurangi sebagian besar dari penampang, dimensi penampang untuk konkretnya ya, dari betonnya itu, dan membuat lebih lighter ya, lebih tipis, lebih efisien lah sebenarnya itu. Nah, high early strength can in this shorter time of the construction pasti. Jadi kalau sudah tepat perencanaannya itu akan memberikan strength atau kekuatan yang bagus dan shorter time-nya itu pasti bagus. Jadi menghemat waktunya itu menjadi sangat bagus. Yaitu selanjutnya better durability, daya tahannya ya. Jadi kalau sudah desainnya itu mutu tinggi ini sudah bagus ya pastinya akan memberikan durability yang baik, ya, daya tahan yang baik. Nah, kebanyakan di Indonesia itu membutuhkan high strength concrete in the past where the precast concrete structure, in particular for construction, flyover, and bridge. Nah, kebanyakan di Indonesia sudah dipakai sebenarnya, baik untuk flyover, baik untuk jembatan. Jadi kebanyakan itu memang konsep beton prategan ini digunakan untuk jembatan, digunakan untuk flyover atau jembatan. Yang intinya memang yang untuk bentang panjang. Apakah ada untuk gedung, Mbak? Ada, tapi jarang sekali karena biayanya mahal, besar, sehingga lebih cocok untuk sebagai jembatan. Nah, struktur. Saya coba lanjut lagi. Nah, ini ada contoh-contoh kayak yang kemarin. Ini semua pakai menggunakan beton prategan ya. Ini jembatan ini. Jadi semua ini jembatan prategan dan beton memang ini beton dan menggunakan beton prategan. Pak, kenapa tidak pakai beton konvensional saja? Ya karena dengan bentang yang panjang itu tidak mampu. Untuk konvensional itu memikul momen, memikul gaya-gaya yang terjadi. Sehingga perlu menggunakan konsep beton prategan. Ya, karena kalau terlalu dipaksakan beton konvensional untuk bentang-bentang panjang, maka yang mengakibatkan adalah yang pertama itu adalah dimensinya sudah tidak masuk akal. Ya, baik balok, kolom abatmennya kalau jembatan ya, abatmen, terus dari girder, terus dari balok penghubungnya itu sudah tidak masuk akal karena sudah terlalu besar. Sehingga butuh teknologi untuk beton prategan. Ini konsepnya ya. Jadi ada 222 meter. Dan ini harus dibangun misalkan sebuah jembatan atau flyover yang bisa menghubungkan dua daerah tertentu ya. Lalu dibuat konsep sehingga bentang terpanjangnya sehingga di sekitar 132. Nah, ini sudah panjang sekali. 132 meter tanpa ada tiang penyangga. Sehingga disinilah beton prategan ini mutlak dibutuhkan.
Ya kira-kira beginilah. Setelah jadi ya, ini beton prategan. Ya, di dalamnya ada tendon-tendon. Ya, jadi di dalamnya itu ada sling atau kawat gitu, untuk checking force-nya. Jadi bukan konvensional ya, ini beton prategan. Nah, ini yang sudah banyak ya di Indonesia. Ini membuat abutmennya untuk beton prategan, yaitu dudukan atau peletakannya tiang-tiang penyangga beton prategan. Hampir semua itu menggunakan beton prategan. Anda kalau di jalan-jalan itu ada jembatan yang beton dan sudah lebih bentangnya dari 50 meter, dia akan pakai, banyak kan sudah pakai beton prategan. Baik di tol juga begitu. Ini di Batam juga sama menggunakan beton prategan. Ini kalau dimodelkan di SAP ya, seperti begini. Nah, high strength concrete itu FC-nya bisa sampai 100 MPa. Walaupun untuk di Indonesia ini sangat jarang, dan 100 MPa ini susah sekali mencapai. Anda bisa pahami bahwa yang umum ya, yang di pabrikan umum itu sampai FC 45. FC 45 itu sudah hampir ke 600. Itu yang masih ada. Dan saya pernah menjumpai ada beberapa produsen yang bisa memproduksi beton untuk tinggi tersebut, yaitu K600 di FC 45. Ya kalau sudah FC-nya sampai 100 ini di Indonesia saya belum menemukan ya sampai 100 MPa. Artinya butuh desain khusus, butuh pabrik yang khusus, butuh penanganan khusus sampai dengan mutu yang sangat tinggi ini, high strength-nya ini. Ini pasti di luar ya, di Amerika, di Eropa. Indonesia belum sampai mutunya sampai setinggi itu. Nah, di Suramadu ini apakah juga beton prategan, Pak? Iya. Itu Anda lihat ya, dimulai dari awal mula jembatan ya, di daratan itu di bibir-bibir pantai. Nah, ini yang bentang-bentang yang sekitar 50 sampai 100 meter. Nah, ini beton prategan semua. Sampai sana ini juga. Jadi dari sisi Surabaya ini, nah ini beton prategan semua. Yang sini juga. Panjang berapa kilometer itu beton prategan semua. Ini beberapa data yang didapatkan dari Suramadu ya. Selamnya, terus semen kilogram. Nah ini K600 yang tadi saya cerita. Sudah strength 28 hari dia di 63,2 MPa K600. Jadi yang saya cerita. Jadi kalau mau tembus sampai 100 kayak yang di Amerika, Indonesia sampai saat ini saya belum menemukan. Kalau ada mungkin boleh informasi ke saya, karena maksimal kita di 63, ya ini sudah paling apa ya, sudah paling tinggi untuk beton itu sudah. Nah, ini ketika bangun.
Ini beberapa data-data teknis ketika bangun jembatan Suramadu ya. Jadi ini girder-girder di sini nih ratakan semua itu ya. Jadi tidak ada yang konvensional. Jadi kalau Anda pernah ke jembatan Suramadu sesekali Anda itu di situ menaiki atau melintasi suatu struktur peratakan. Ini ada beberapa SNI bisa pakai. Yang terbaru sudah ada 2018 ya 2847 SNI beton. Hampir sama di sini yaitu ketentuan tentang FCR, tarik, terus lenturnya juga 0,6 dari FC action 28 hari. Itu sama di SNI. Ini ada patokan 28 hari ya. Jadi Anda nanti bisa baca di SNI. Kenapa kok 28 hari Pak? Sering sekali jadi patokan untuk beton, terutama tekan beton. Itu nanti Anda akan temukan di situ saya kasih beberapa penjelasan karena di umur 28 hari itulah kapasitas atau kemampuan beton itu terbentuk hampir maksimal. Saya bilang hampir maksimal, artinya bisa nambah lagi, masih bisa. Tapi tidak signifikan nambahnya. Jadi sudah mendekati maksimal itu di umur 28 hari. Oleh sebab itu misalkan suatu struktur umur betonnya belum sampai dengan 28 hari sudah dibebani penuh, nah ini sangat berisiko. Ini kalau mau bebani penuh ya harus di 28 hari atau lebih begitu. Ini semua ada di SNI ya. Jadi tegangan izin tekan, kondisi beban sementara atau kondisi tanah sebagai apa tegang, ini semua ada di SNI. Ini filenya ini nanti saya akan kasihkan Anda, nanti saya upload di SIM akademik ya. Jadi Anda tinggal membaca, pahami bahwa tegangan tarik yang diizinkan beton boleh diambil untuk beton tanpa tulangan 0,15 dengan para tegang penuh. Nah kalau para tegang penuh ini 0,5 akar FC action. Pak kok lebih besar yang prategang daripada yang beton biasa tanpa tulangan? Ya jelas karena prategang itu sudah dibebani dulu. Jadi kalau beton prategang itu dengan mutu yang sangat bagus sudah dibebani dahulu sehingga sudah bisa atau mendapatkan baik tekannya yang tinggi dan juga untuk yang tarik yang tinggi juga ketika di situ beton tersebut mengalami beban gaya sebagai pressure ataupun tension, baik yang ditekan maupun yang ditarik. Nah, ini Anda kalau pernah atau lihat belajar beton ya, pasti Anda sudah paham di beton satu itu akan dijelaskan ya modulus elastisitas EC itu 4700 ya, akar FC action ya, MPa. Atau EC-nya itu dari WC 0,043 akar FC action itu dikurung ya. Jadi WC ini dikalikan dipangkatkan 1,5 dulu. Capacity massa jenis 2400 kg per meter kubik. Pak, massa jenisnya kok sama dengan beton biasa? Ya, sama. Ya, massa jenisnya beton biasa, beton bertulang dengan tegang sama 2400. Koefisien muai panas ya mirip hampir sama ya 10 kali 10 pangkat 6 per derajat Celcius. Nah, untuk baja tulangan prategang, untuk kawat tegang lepas, wah ini sudah mutunya sangat tinggi. Anda bisa lihat di sini. Ini 200 kali 103 MPa. Ya. Kawat tegangan lepas. Untuk yang strength-nya itu 195 kali 103 MPa. Dan untuk baja ditarik
dingin dengan kuat tarik tinggi 170 kali 103 MPa. Sangat besar sekali. Sangat besar sekali untuk prategang. Jadi dia sudah di atas 100 MPa semua, megapascal semua. Dan kuat tarik leleh ekuivalennya ini ada FPY gawat baja prategang 0,75. Ini ada di SN ini. FPY strength tendon baja bulat 0,85 FPU. Nah, tegangan izin pada layan FPE, tendon pasca tarik dan jangkar sambungan setelah panjangkaran. Pak, kok ada penjangkaran sih Pak pada beton prategang? Iya, sistemnya itu satu sisi dijangkar, satu sisi di jacking force. Ya, jadi pasti ada penjangkaran. Jadi prategang itu adalah betonnya dirangkai jadi satu, lalu di satu sisi dijangkar untuk ya penjangkaran, satu sisi di jacking force ditarik sampai dengan tegangan tertentu. Nah, sehingga kalau beton prategang pasti ada jangkarnya, gitu ya. Nah, tegangan izin pada saat transfer gaya prategang sekian lebih kecil dari ini saya sudah di sama apa namanya Zoom ya, jadi ingatkan sama Zoom mungkin beberapa menit lagi lah. Ini adalah properties, nanti Anda bisa baca sendiri ya. Ini adalah PC strength yang digunakan di Indonesia. Maksudnya apa Pak? Maksudnya adalah pabrikan-pabrikan atau bahan-bahan ini ada di Indonesia. Nah, jadi nominalnya sekian, diameter sekian, area, terus modulus elastisitasnya sekian. Ini yang ada di Indonesia. Jadi kalau di luar tabel ini akan kesusahan kita cari di Indonesia. Sehingga kalau desain ya paling tidak mengacu pada yang ada di pasaran di Indonesia. Kalau sudah di luar dari ini, ya akhirnya pesan atau impor ya dari luar, dan itu akan lebih susah. Lebih baik pakai strand yang ada di sini, diameternya 12,4, 12,7, 15,2, nah, dengan kapasitas 160 kilonewton ya kan, dan modulus elastisitasnya juga sekian. Ini adalah tabel strandnya. Nah, ini Anda bisa lihat ini seling atau kawat ya, strand yang untuk menarik. Yang tadi punya kekuatan tinggi. Ini ada tabel di sini. Nah, di tabelnya kalau semakin besar strandnya pasti kemampuannya pasti lebih besar. Anda bisa lihat ya dari tabel ini, kalau misalkan diameternya 6 itu 30,4, kalau yang diameternya cuma 1 mili ya dia nggak sampai 1 kilo newton gitu ya. Sedikit lagi ya, ini ada selimut beton pada tendon dan selongsong. Di tendon dengan sistem pratarik minimum 2 kali diameter tendon. Tidak harus lebih besar dari 40 mm. Nah, ini ada pasal biasanya begitu. Ya, pratarik. Selongsong sistem pasca tarik, nah minimum 50 mm dari permukaan selongsong di bawah komponen dan 40 mm pada bagian lain. Jadi selongsongnya ini juga diatur ya, sistem pasca tarik, nah, minimum ya 50 mm atau 5 cm dari permukaan selongsong ke bagian bawah komponen. Jadi tidak boleh mepet-mepet terlalu bawah di penampang. Nanti bisa ambrol di situ. Jadi diatur di situ dari paling luar selongsong, paling bawah itu keluar itu harus minimum 50 mili. Lebih dari itu boleh Pak, boleh. Kurang sudah tidak boleh. Karena ini sudah menjadi peraturan di SNI ya. Jadi ujung tendon pasca tarik atau perlengkapan angkur harus diambil paling tidak minimum itu 50 mm atau jaraknya sekitar 5 cm. Terlalu dekat juga tidak baik. Nanti akan mengakibatkan runtuh atau di daerah antara tendon. Jadi ada jarak minimumnya, di sini ada 50. Nah, selimut beton, nah ini
cor langsung di atas tanah selalu berhubungan dengan ini ada di SNI ya, ada 70 yang berhubungan dengan tanah, yang tidak berhubungan dengan tanah, balok kolom ini. Jadi rata-rata kita ngecor itu di 30 cm, 30 mm, sorry. 30 mm atau 30 atau 3 cm. Antara inilah tidak langsung berhubungan dengan tanah atau cuaca. Kalau berhubungan tanah dan cuaca, betonnya ya harus selimut betonnya harus lebih besar. Ya, ada bisa 40, ada 50, ada 70. Oke, saya lanjut lagi macam-macam konstruksi beton prategang. Nah, konstruksi beton prategang, konstruksi beton yang diberikan tegangan awal untuk melawan tegangan akibat beban kerja. Ya, lalu ada konstruksi beton prategang akan efektif jika digunakan untuk menahan beban dalam satu arah. Ya, ingat kalau beton prategang ini efektifnya hanya untuk satu arah ya. Jadi kalau dua arah seperti beban gempa, nah beban gempa itu bisa dua arah. Nah, ini kurang cocok karena tendonnya itu didesain untuk satu arah, sehingga buat girder jembatan yang satu arah gayanya itu yang lewat adalah beban gravitasi, truk atau apa itu bebannya gravitasi, sehingga cocok dia pakai girder gitu ya. Ada plat lantai dan silo. Jadi beban-bebannya ini yang satu arah ya, yang dominan. Misalkan kalau beban gravitasi ya sudah gravitasi. Ya, misalkan gravitasi kan dia bebannya ke bawah arah Z ya, minus Z ya sudah di situ. Sehingga kabel tendonnya didesain untuk menahan untuk arah gravitasi. Kalau dua arah tidak mumpuni karena terlalu karena ini sudah didesain untuk satu arah. Lain dengan tulangan konvensional. Nah, tulangan konvensional gedung misalkan balok dan kolom, Anda pernah belajar beton itu tulangan atas dan tulangan bawah untuk desain ditahan gempa ada syaratnya. Ya. Untuk yang beban di daerah-daerah gempa yang besar itu mensyaratkan sekian persen ya, kan ada yang 50% dari tulangan terbanyak atau terbesar, misalkan di tumpuan yang paling besar tulangan atasnya, yang bawah minimal 50% dari tulangan tumpuan. Sehingga misalkan ada beban gempa bolak-balik arah X dan Y, dia arah X ya, misalkan arah X1 dan X-1 ya, misalkan begitu. Nah, dia bisa menahan gitu ya. Yang tarik jadi tekan, yang tekan jadi tarik. Karena beton konvensional sudah didesain untuk itu. Tapi kalau beton untuk prategang itu pada umumnya untuk satu arah saja. Gitu ya. Ini sampai sini ya, kita nanti akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya.